juga sebenarnya saya deg-degan sekali. Saya sudah tahu mengalaminya, kemudian tambah Romo Banar. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Jadi kalau nanti saya menjadi Kapres, saya punya 3 langkah yang akan saya lakukan. Ya mohon maaf karena saya backgroundnya dari bisnis, jadi saya agak sedikit memakai bahasa Inggris, kalau boleh sedikit aja. Yaitu pertama rebranding, yang kedua kita reinvent, jadi bagaimana kita investasi kembali apa yang telah dilakukan, kemudian yang terakhir adalah revitalisasi, di mana kita mengenhance kembali apa yang telah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan. Rebranding itu kita wanita Katolik RI citranya sudah baik, tetapi bisa lebih baik lagi. Jadi penguatan citra itu saya pikir sangat amat penting karena ini organisasi wanita Katolik dan nasional yang tentunya kemarin pengalaman saya di WUKO International, nama kita juga dikenal di sana, ya, untuk berbicara mengenai perempuan. Kemudian yang kedua, saya pikir reinvent itu bagaimana kita mengembalikan marwahnya wanita Katolik RI yang mana sudah dimulai oleh pendiri kita, yaitu Ibu Sulastri. Begitu banyaknya, setelah saya membaca kembali sejarahnya Ibu Sulastri, saya sangat tertegun. Begitu visionernya ibu kita ini, sehingga membawa wanita Katolik RI sampai 99 tahun ini masih tetap dilihat dan mungkin lebih kuat lagi dalam hal keluarga, gereja, dan juga secara pemerintahan atau negara. Apa itu? Ibu Sulastri sangat adaptif, sangat berkolaborasi, dan sangat memperhatikan nasib kaum perempuan. Ya, di situ dia memperjuangkan dan juga bagaimana dia berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang notabene adalah pengusaha Belanda yang tentunya saat itu sangat amat susah karena kita dijajah, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah revitalisasi. Bagaimana kita merevitalisasikan wanita Katolik RI, perempuan-perempuan atau wanita Katolik, anggota wanita Katolik RI dimanapun dia berada, itu sangat amat kuat. 100 tahun momentum yang sangat baik untuk 98.000 anggotanya, menunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa berkarya. Jadi itulah yang saya sampaikan di paper saya, bahwa bagaimana kita bersama-sama, tidak mungkin saya sendiri, tidak mungkin juga nanti 3 presidium atau pengurus DPP saja nantinya, tetapi semua kita gerakan 98.000 anggota, kalau bisa lebih. Itu bagaimana kita merevitalisasikan, mengembalikan marwahnya, mengambil Ibu Sulastri pendiri kita sebagai panutan, sebagai hero kita, karena dari wanita Katolik RI berdiri sampai sekarang, pemikirannya sangat amat visioner. Masih ada waktu? Masih 7 menit. Kemudian yang terakhir adalah kembali lagi bahwa perempuan itu wanita dan ibu di keluarga. Jadi nomor 1 adalah pendidikan. Nah, kalau kita berbicara bahwa perempuan wanita Katolik untuk kesejahteraan bersama, itu datangnya dari rumah, datangnya dari kita semua, dari ibu-ibu yang mendidik anaknya. Kalau kemarin, maaf saya juga berbicara di WUKO, tukar pikiran, diskusi, saya bilang bahwa perempuan tidak harus minta kesetaraan karena kita sudah setara dengan laki-laki. Kenapa? Kita ibu yang melahirkan putra dan putri, ibu yang mendidik wanita dan pria. Jadi itu sebenarnya sudah equal. Jadi dari bagaimana kita sendiri
sebagai perempuan membawa ini, pendidikan, membawa anak-anak kita, membawa masyarakat sekeliling kita sebagai SDM yang sangat kuat, sebagai SDM yang berkualitas, sebagai SDM yang bisa bersama-sama menggerakkan tidak hanya organisasi. Pertama tentu menggerakkan keluarga kita, bagaimana kita menjadi batu penjuru, bagaimana kita sebagai wanita Katolik menjadi utusan-utusan. Kalau kita di misa, pergilah engkau diutus. Mohon maaf ngomong, saya quote itu. Nah, bagaimana wanita Katolik RI, bagaimana kita wanita keluar dari rapat kita, keluar dari rumah kita dengan ada logo WKRI dan kita diutus di tengah-tengah masyarakat. Dan dari situ tidak hanya anak-anak kita sendiri di rumah, tetapi anak-anak di luar sana juga dapat berkualitas dengan terus-terusan di-enhance kembali, ditekankan kembali bahwa betapa pentingnya keluarga dan juga gereja yang dibungkus kemudian dengan negara, dengan pemerintah. Karena demi kesejahteraan tentu pemerintah mendukung masyarakatnya untuk sejahtera. Saya rasa itu aja, terima kasih. Kecepatan ya. Masih ada waktu 4 menit? Cukup. Baik, terima kasih. Ibu dipersilakan duduk. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan diskusi dari para panelis. Monggo Bu Fir terlebih dahulu. Baiknya Selamat datang Bu Lucy di dalam ruangan ini dan berjumpa lagi. Tadi sudah ada 3 poinnya, rebranding, event, dan positioning. Ibu akan mengembalikan marwah organisasi yang melihat perjuangan Ibu Sulasti. Di situ banyak sekali perjuangan Ibu Sulasti ya. Antara lain adalah meningkatkan martabat, harkat dan martabat perempuan. Yang kasat mata sekarang ini sebetulnya banyak sekali, antara lain salah satunya adalah trafficking. Apakah wanita Katolik berani masuk di dalam program trafficking? Yang dulu tahun 2000-an itu sepengetahuan saya Keuskupan Pangkal Pinang ya Romo ya, Monsinyur almarhum Ignatius Monora itu sangat gencar di dalam program keuskupannya dengan trafficking, dan itu ditawarkan kepada wanita Katolik. Kita cuma berani jilat-jilat sedikit, tidak berani mengerjakan secara langsung karena tantangannya luar biasa. Tanyanya tadi, beranikah wanita Katolik masuk dalam persoalan trafficking? Kemudian, sebentar belum rampung. Tadi dikatakan kesetaraan itu nggak perlu lagi dibilang, sudah. Saya bertanya karena saya memang nggak tahu. Apakah sistem penggajian sesuai dengan undang-undang antara pegawai perempuan dan laki-laki itu sudah sama? Fasilitasnya di dalam kantor apakah sudah sama? Ada pensiun janda, apakah ada pensiun duda? Satu. Yang kedua, bagaimana tentang hukum waris? Apakah itu juga sudah ada kesetaraan? Itu dulu. Jangan banyak-banyak Bu. Tak lupa. Beranikah kita? Saya rasa ini harus dilihat dari di mana kita melihat persepsi, sebelah kiri atau sebelah kanan. Beranikah kita? Berani. Kita harus berani karena kita wanita. Wanita adalah ibu. Ibu melahirkan anak. Jadi seperti tadi saya bilang, pendidikan itu dari rumah. Jadi kalau kita berani, bukannya berani kita harus angkat senjata, tembak-tembakan di depan. Itu mungkin tugasnya gereja atau tugasnya pemerintah. Tetapi kalau kita harus berani. Di mana? Di rumah. Karena pendidikan itu dari rumah.
ya, trafficking kita tidak bisa cegah. Yang bisa kita cegah adalah bagaimana kita mendidik anak kita supaya tidak masuk ke dalam ekosistem trafficking tersebut. Karena trafficking itu ada ekosistemnya, Bu, kalau nggak salah. Kalau salah nanti tolong dibetulkan. Kenapa? Jadi kita sebagai perempuan, terutama perempuan lah, jangan cepat untuk apa? Untuk menerima atau jangan cepat mengiyakan apabila diajak. Jangan cepat juga dikasih iming-iming. Oh ya juga ya, gitu. Jadi itulah didikan kita. Walaupun dalam tingkat ekonomi, ya pasti yang trafficking ini kalau kita lihat, oh ya ini di daerah yang kumuh, di daerah yang tidak ekonominya itu rendah sekali. Tetapi bagaimana kita wanita Katolik RI yang ada di mana-mana, yang 98.000 itu bisa masuk ke daerah itu, dan kita mendidik bahwa jadilah perempuan yang mempunyai skill, yang mempunyai keterampilan. Apa itu keterampilannya? Tidak usah muluk-muluk, Bu. 1, memasak saja, atau menjahit saja, atau kita punya skill yang mana saat orang menawarkan sesuatu tidak serta-merta kita bilang iya. Jadi persepsi yang sebelah sini yang kita ambil. Nah, kalau misalnya kita melawan trafficking di depan, di garis depan, yang kita harus pikirkan adalah bagaimana sikap kita dari segi hukum, dari segi pemerintahan, karena kita harus bekerja sama dengan pemerintah, dengan gereja, gitu. Jadi saya pikir harus berani, tetapi yang di sebelah mana yang kita ambil, dan itu adalah sebagai dasar, sebagai core, kita kembali ke akar rumput, kita kembali kepada keluarga. Saya rasa itu, Bu. Yang kedua, kesetaraan. Saya berpikir begini, kita kan ibu. Saya ingin bertanya sama ibu-ibu yang ada di sini, sama wanita Katolik RI yang seluruh Indonesia. Apakah ibu-ibu juga membandingkan waktu mendidik anak laki dan anak perempuan? Membandingkan enggak, Bu? Tidak membandingkan. Itu namanya, kalau bagi saya adalah mereka anak-anak setara. Jadi semua itu datang dari rumah. Saya kembalikan ke rumah, kembalikan lagi ke akar rumput, karena itulah tugasnya wanita. Kalau dalam pekerjaan, dalam perkantoran, maaf saya memang 20-30 tahun kali ya sebagai corporate, kerja di corporate yang kemana-mana sebagai karyawan perempuan, sampai posisi saya ada di atas, itu tidak hanya dengan senyum-senyum saja, tapi penuh perjuangan. Akan tetapi itu adalah pilihan. Kalau kita melihat tetangga kita yang si manajer laki itu, dan kita hanya begini-begini aja, dari mulut cukup begini-begini, kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi yang selalu saya katakan adalah speak up. Bicara dong. Tunjukkan bahwa kita bisa. Kalau kita tidak bisa, tolong ajarin. Kita harus membuka diri. Karena apa? Di atas langit ada langit lagi. Kata langit sampai ke 7. Tapi mungkin kalau kita di bisnis, langit itu tidak ada batasnya. Setiap kita naik ke atas ada lagi, ada lagi. Jadi kesetaraan dalam hal gaji, dalam hal fasilitas, dalam hal tunjangan, selama kita memperjuangkan diri kita dan tidak melihat bahwa kita perempuan semua sama, kita mendapatkan itu. Dan saya mendapatkan itu. Jadi pengalaman di pekerjaan salah satunya adalah terakhirnya sebelum saya pensiun, saya memang menentukan pensiun. Waktu itu saya duduk di board, BOD, Board of Director, dan saya perempuan satu-satunya dan orang Asia. Ya, yang laki itu orang Amerika, beberapa negara. Jadi saya merasa bahwa kita harus, perempuan tuh harus menunjukkan bahwa kita bisa. Jangan karena dia, Romo, laki-laki, kemudian agak takut. Enggak, kalau kita bisa, kita skill, tapi ada satu hal yang saya pelajari adalah keep learning. Kita nggak boleh stop belajar terus. Gitu ya, Bu? Boleh? Terima kasih.
diskusi. Kalau saya boleh bertanya begini, apa yang sudah sangat baik dilakukan oleh DPP saat ini, terutama oleh ketiga presidium? Apa yang sudah sangat baik? Yang kedua, apa yang Ibu nilai masih sangat kurang dalam pola kerja DPP saat ini? Tidak presidium saja, tetapi DPP saat ini. Itu dua pertanyaan yang memang saling berlawanan. Nah, sementara yang ketiga, reformasi itu selalu harus dari atas. Kalau dari bawah itu namanya revolusi, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana persis organisasi ini mesti di-reform supaya yang dicita-citakan pada butir ketiga, revitalisasi, mengembalikan daya hidup, bagi saya maknanya, mengembalikan daya hidup yang memang merupakan kekuatan luar biasa dari perempuan, umpamanya dalam organisasi wanita. Satu dulu ya. Ini ngeri saya jawabnya, karena yang satu di kanan, satu di kiri. Apa yang sudah dilakukan presidium yang sangat baik, saya rasa pasti ada kelemahannya, ada kelebihannya, ada jeleknya, kemudian ada baiknya. Kalau saya bilang tidak jelek, tetapi tantangan. Ini tantangan untuk DPP, karena DPP itu tingkat nasional. Begitu banyaknya problem yang ada, tidak hanya di internal, tetapi juga di daerah-daerah yang beraneka ragam. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu, apalagi itu keputusan, mengambil keputusan yang terbaik. Ya, mungkin dari kita presidium, 3 presidium, pasti ada yang tidak setuju dengan pendapat salah satu, atau kita bertiga, tiga-tiganya tidak setuju. Tetapi apa yang terbaik yang kita telah lakukan adalah kita bisa melihat periode ini kesepakatan yang kita dapatkan, seperti misalnya beberapa program yang mungkin Romo, ibu-ibu di sini juga melihat, walaupun kadang kita mendengar bahwa itu kelasnya ranting, tetapi ada kesepakatan atau ada movement, ada pergerakan yang dilakukan, dan saya rasa itulah yang the best presidium lakukan. Ya, tentunya apapun yang terjadi, itu kita ada ketua presidium, ada anggota presidium 1 dan 2 yang final decision-nya, keputusannya diambil oleh ketua presidium. Tetapi itu tidak cuma hanya bicara-bicara. Ya. Kalau sudah ada pergerakan, sudah ada movement, itu pasti kita ada diskusi secara internal yang sangat, ya kalau perlu di meja ini sebagai saksi, teriak-teriaknya itu ada. Jadi kadang-kadang keterbukaan itu sangat tidak sangat menyakitkan. Apalagi saya orang bisnis to the point banget gitu ya. Kemudian mungkin anggota presidium 2-nya halus banget. Kemudian ketua presidiumnya yang di tengah-tengah. Jadi kita sudah mencetuskan beberapa gerakan, Romo. Ya, seperti misalnya pada saat pandemi dari Ibu untuk Indonesia. Kemudian yang kedua itu tidak hanya dengan ini bagus, tidak, tapi tentunya dengan ada diskusi, ada argumentasi, ya
saya nggak bilang fighting, tapi argumentasi. Kemudian yang kedua, kita ada juga yang namanya lintas mentari. Ya memang mungkin beberapa ibu-ibu, mungkin yang di daerah juga, aduh lintas mentari itu kelas ranting. Tetapi bagi saya itu adalah the best dari DPP untuk mengeluarkan suatu gerakan yang mana lintas agama, lintas suku, ya kecil tetapi berarti. Jadi itulah yang boleh saya katakan beberapa gerakan yang kita lakukan, dan karena saya sebagai salah satu anggota Presidium sebelum aktif sekarang, saya rasa itu yang perlu kita banggakan, Romo. Ya. Yang kedua, ini boleh terus terang ya, soalnya ada yang mendengarkan, agak sedikit deg-degan. Saya rasa gini, tantangannya super banyak. Tantangannya super banyak. Yang nomor satu yang boleh saya utarakan adalah komunikasi. Komunikasi ini betul-betul fatal. Komunikasi itu vital dan fatal. Jadi sama seperti pertanyaannya Romo Edi, ya, yang the best dan the worst, gitu ya Mo ya. Nah, tetapi saya pikir bahwa itu dimanapun kita hidup, tantangan itu mesti ada dan pasti ada. Dan bagaimana kita menjalankan ini, bukan tidak ada perkembangan. Kalau saya melihat dari periode sebelumnya, pasti ada perkembangannya. Jadi jangan takut, sekecil apapun itu tetap kita bilang perkembangan. Gitu. Nah, walaupun kalau secara pribadi saya ditanya, tidak puas lah. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa lebih cepat dengan digital, lebih cepat, gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa kita wanita, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pertimbangan. Ya seperti kita mendidik anak, saya kembali lagi ke anak lagi ya, karena ini kembali lagi ke keluarga. Terlalu banyak pertimbangan sehingga akhirnya kita lupa apa yang mau dilakukan. Ibu ini ketawa. Atau malah kita juga terlompat, gitu. Jadi mekanisme di dalam DPP sendiri itu juga harus di-enhance kembali. Ini yang Romo pertanyakan yang terakhir, ya harus betul-betul ditekankan, dibuat kembali strukturnya dengan jelas, sehingga mekanisme ini kita di Presidium DPP dan di kepengurusan DPP sendiri sudah jelas dari A sampai Z-nya. Ya jelas ini bukan berarti tidak ada pertanyaan loh, tetap ada pertanyaan, tetapi jelas dalam arti saat kita melangkah langkah 1 dan langkah 2, itu kita tidak perlu bertanya lagi karena sudah ada dasarnya. Tetapi pada saat kita mau melangkah yang ketiga dan keempat, itu boleh ada pertanyaan. Disitulah argumentasi, disitulah diskusi yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita terus berkembang, supaya kita terus mengikuti zaman. Karena dari sekarang, tahun pertama sampai dengan saat ini, perubahannya sungguh besar. Dengan pandemi, digitalisasi itu luar biasa. Dan kita pontang-panting, Bu ibu-ibu, ya pontang. Kenapa? Saat kita mau membuat sosial media, pertanyaan pertama, memang di daerah-daerah ada sosial media. Bagaimana informasi kita sampai kalau mereka belum ada sosial media? Akhirnya, apakah kita berhenti? Tidak, tetap dijalankan. Setelah jalan, biasakan. Kalau boleh saya bilang, manusia harus ada contoh. Setelah kita jalankan, kita kasih contoh. Sudah ada contoh, kita kirim ke daerah. Gini loh Bu, wis gimana caranya? Dikasih tahu lagi, caranya begini. Jadi, saya kembali lagi ke marwahnya wanita. Karena kalau saya bicara dengan bahwa mencontoh ibu saya nanti nggak enak ya. Tapi wanita itu kesabarannya luar biasa. Luar biasa. Disitulah masuk asuhnya kita. Jadi dengan mengasihi itu unlimited. Tidak ada pamrih. Dan itulah wanita. Itu yang tadi saya bilang, Bu Sulastri itu betul-betul visioner sekali. Ini udah terjawab ya? Sudah ya? Yang kedua.
reformasi. Aduh, Mbak Edi. Boleh narik nafas dulu nggak ya? Reformasi. Oke. Reformasi bukan revolusi. Saya rasa reformasi itu memang dari atas sampai bawah. Sebagai pimpinan, kita bukannya tidak boleh ya, tetapi kita harus acting dua. Satu sebagai kreator, pencipta atau menciptakan. Yang kedua sebagai follower, mengikuti. Kalau masalah pendidikan terpurih handayanya Bu ya, apa itu? Mohon maaf, jangan ditanya ya Mo ya, saya nggak tahu. Nah, jadi maksudnya kalau kita di depan, kita memberikan contoh, kita membuat, mengkreasikan, membentuk, itu adalah tugas pimpinan. Ide-ide, bagaimana ide-ide itu dapat? Ide-ide tersebut didapat tidak dari diri sendiri, karena kalau dari diri sendiri kita punya batasan. Walaupun Tuhan menciptakan otak kita itu luar biasa. Walaupun sekarang ada AI, tetap otak kita luar biasa. Jadi, ide-ide tersebut itu juga harus didapat dari bawah, bottom up, dari para anggota. Gitu. Kita pimpinan hanya men-trigger saja, memberikan contoh bahwa, oke, ini ada ide ini. Bagaimana menurut kalian? Mungkin ide itu akhirnya tersingkirkan. Dari mana? Dari diskusi-diskusi kita dengan para anggota, dengan para pengurus lainnya, untuk dapatkan yang the best, untuk dapatkan yang terbaik, gitu. Jadi melakukan reformasi itu susah-susah gampang kalau boleh saya bilang. Susahnya adalah kalau pimpinan tidak tahu apa yang mau dilakukan, tidak punya ide apa yang akan disampaikan kepada anggotanya atau kepada pengurusnya. Tetapi kalau dia mempunyai ide, sedikit aja, lempar ke floor, lempar ke meja meeting, ke meja rapat. Kemudian diskusikan dengan pengurusnya, diskusikan dengan anggota-anggotanya. Bagaimana ibu-ibu kalau begini? Bagaimana ibu-ibu kalau begitu? Ide itu akan ada 1001 macam. Disitulah kita akan apa? Kita akan seperti memasak sayur asam, semua ingredient isinya dimasukkan di situ, kemudian digodok. Jadilah rasa yang enak. Jadi tidak hanya top down, tetapi juga bottom up. Jadi situlah di tengah-tengah kita bertemu, dan disitulah bertemunya di dapur menggodok dan memasak, gitu. Kurang lebih ya. Gimana Mo? Set the best for last. Terima kasih. Ini ada satu hal yang saya pengen ngecek dulu ya, ngecek 3 tahap atau bukan 3 tahap, tapi 3 pokok dari yang ditawarkan: rebranding, reinventing, dan revitalisasi ya. Kalau nggak hati-hati itu kan menjadi sebuah manajerialisme, ya. Tapi karena di dalam teksnya ini yang manajerial ini dikaitkan dengan roh, pakai huruf besar, lalu dikaitkan dengan hal yang lain adalah subjek. Subjek, ada institusi, ada subjek, ada spirit, gitu ya. Nah, tapi ketika lalu diuji ini, jadi saya mengikuti yang pertama. Yang pertama dari pertanyaan Bu Vin tadi, ketika ini perkara zaman Bu Sulastri itu pekerjanya di pabrik, gitu ya, di pabrik. Sekarang pekerjanya itu dibawa keluar menjadi trafficking. Lalu jalan yang diberikan oleh Bu Lucy itu pendidikan di rumah. Nah, bagi saya, ini masuk
masuk di mana ya? Apakah ini reinventing, apa ini revitalisasi? Atau jangan-jangan malah kemunduran? Karena Bu Lastri itu sudah ke lapangan, di pabrik. Tapi lalu, kalau WK, mari kita mendidik lagi dari rumah. Itu kan artinya kan mundur. Ya. Maka ini mau dipakai untuk rebranding, reinventing, atau revitalisasi. Cek dulu, saya cek dulu. Reinventing. Iya. Nah, ini kalau reinventing gitu kan, karena tadi Bu Lastri itu creation. Jadi creation. Kalau creation itu menciptakan, ya kan? Kalau inventing itu menemukan. Jadi memaknai. Kalau reinventing memaknai lagi, gitu ya. Maka ketika mau dimaknai lagi, tetapi sebuah kemunduran. Nah, ini menjadi sesuatu revitalisasinya juga macam. Gimana? Silakan. Saya ngecek. Saya rasa tidak kemunduran. Tidak kemunduran. Tetapi kita mengembalikan marwahnya kembali. Karena kalau kita mengikuti jalannya pikiran Ibu Sulastri, iya, di mana rumah atau wanita itu berada, disitulah dimulainya pendidikan. Nah, kalau seperti ini, tetapi perkaranya ketika itu sudah ada di lapangan, maka jawabannya bukan lagi di rumah. Jawabannya kalau mari kita ajak ibu-ibu WK mencatat korban, tidak mendidik rumah. Ya, saya jawab. Boleh. Justru pencegahan lebih baik daripada. Jadi maksudnya saya adalah mengembalikan marwahnya itu di keluarga dengan kita mendidik anak-anak tersebut. Jadi sebelum itu terjadi, ya kalau sudah terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita hanya bisa mencatat. Ya kemudian kita datang ke gereja, kita bersama-sama dengan romo siapapun itu, kerawang dan lain-lainnya untuk membahas yang akhirnya kita masuk jalan dengan pemerintah. Tetapi kita sebagai wanita, ada satu hal yang kita tahu dengan pasti yang bisa in our control di dalam tangan kita adalah mendidik anak-anak itu pada saat di rumah. Jadi reinventing dan revitalisasi terhadap marwah Bu Sulastri, maaf ya, mundur karena dia sejak awal sudah ada di tempat kerja. Nggak apa-apa, ini menguji. Iya, nanti saya bisa menguji lagi. Ini untuk menguji. Jadi karena ujian yang kedua di sini adalah bagaimana tadi beberapa muncul adalah tantangan-tantangan bahwa anggota-anggota kita itu sudah di atas 50 atau kita butuh anggota muda, gitu ya. Tapi ini enggak Bu Lucy nggak nyebut perkara anggota, tetapi akan saya kaitkan dengan yang namanya rebranding, reinventing, revitalisasi. Iya. Dan secara di sini tantangannya hadir. Lihat di teks ini, simbol ini rebranding, reinventing, atau revitalisasi. Pertanyaannya simbol atau pertanyaan Ya, romo? semua itu. Ini mau dimasukkan rebranding, reinventing, atau revitalisasi. Boleh saya baca? Silakan. Pada lapis gambar, pada lapis simbol, pada lapis jadi bertingkat ya.
Ya. pada gambar, pada simbol, lalu pada penjelasan, lalu dikaitkan dengan persis. Iya. Ini. Dan keprihatinan keanggotaan negara. Gitu. Nah, silakan. Begini Mo, saya tidak bicara dengan simbol, tapi saya bicara mengenai pencitraan dengan branding. Jadi kalau kita hanya melihat simbol saja, tidak ada wanita Katolik yang di gereja yang akan masuk. Mohon maaf. Ya, kalau kita hanya melihat gambar dan membaca itu, bagus. Itu adalah citra wanita Katolik RI. Tetapi apa yang mau dilihat di luar sana tidak hanya gambar dan tulisan, tetapi karya. Disitulah pimpinan harus mempunyai satu kreativitas, create, menciptakan sesuatu. Dari mana? Ya, dengan yang tadi saya sudah jelaskan dengan berdiskusi. Nah, untuk apa? Untuk menarik ibu-ibu atau wanita-wanita muda di luar sana untuk masuk. Saya masuk ke wanita Katolik RI itu hanya satu, karena mami saya. Saya tidak bisa menolak mami saya meminta mengantarkan saya, ayo antarkan mami ke situ, antarkan mami ke sana. Mami saya 2 periode DPD, presidium di DPD Bogor, ya. Dan disitulah ternyata dengan keibuannya dia mengajak anaknya untuk tertarik dengan wanita Katolik RI. Dan disitulah saya mengenal wanita Katolik RI. Itu satu. Oke, sekarang Anda DPP. Oke. Sekarang kita DPP. Bagaimana kita menciptakan satu karya yang ibu-ibu di sini pun akan tersenyum dan merasa excited, merasa tertarik, tergugah untuk let's go, ayo kita lakukan, ayo kita jalankan. Ibu gue di sini yang kata Romo 50 tahun ke atas. Sebentar lagi kita udah mau pulang nih ceritanya. Ini karya bukan. Ya kan? Ini karya bukan. Kalau saya bilang ini bukan karya. Okay. Ya, bukan karya. Karena karya itu satu aktivitas yang kita lakukan yang menarik orang untuk melihat ke wanita Katolik RI. Oh my goodness, maaf. Maksudnya, gila ya, wanita Katolik RI programnya keren-keren banget, kekinian banget. Iya dong? Mental gue nggak kena nih. Jadi bahasa mental gue, bahasa anak muda itu harus kita pakai. Kenapa? Karena yang akan kita tarik itu adalah ibu-ibu muda, wanita Katolik yang di gereja, yang notabene adalah anak-anak kita. Ibu-ibu di sini 50, 60, 30. Anak-anaknya pasti 30 tahun, 25 tahun, sudah punya anak, pasti sudah punya cucu. Ya kan? Nah, yang belum nanti sebentar lagi. Ya Bu ya, Ibu pasti sudah punya cucu. Jadi, bagaimana kita nggak usah susah-susah mohon maaf. Apapun yang Romo akan bicarakan, Ibu Vin juga, saya akan kembali lagi ke keluarga, kembali ke akar rumput. Kalau akarnya tidak kuat, bagaimana pohon itu tumbuh dengan suburnya, dengan daun yang begitu banyak seperti pohon beringin? Itu bukannya kerja yang simsalabim satu malam berdiri itu pohon, tidak. Tetapi bagaimana kita menyirami itu dengan rutin, bagaimana kita memberi pupuk, bagaimana kita, ibu-ibu pasti tahu nih, ngobrol dengan pohonnya, dilap dengan pohonnya. Disitulah kasih kita ada. Benar ya? Oh belum, udah. Boleh lagi nggak? Oh udah bisa. Kok nggak berasa ya? Udah boleh pulang. Ya, waktunya. Baik, ada penegasan dari Romo Edi. Baik, selanjutnya dibuka untuk pertanyaan. Banyak ternyata. Ya, baik, dari belakang. Oh, dari depan ternyata, silakan. Bu Yuli silakan. Terima kasih. Saya Titin dari DPD Jabar. Bu Sinula, yang saya ingin tanyakan, Ibu
di periode ini sudah menjabat sebagai presidium kpu, anggota presidium. Apa yang mendorong Ibu ini melanjutkan? Motivasi apa sih sesungguhnya yang Ibu ingin lakukan? Itu saja. Terima kasih. Kayaknya dia tahu rahasia Ike nih. Sebenarnya kalau boleh jujur, secara pribadi saya tuh ngepel tuh takut. Ya, begitu besarnya tantangan yang ada di muka kita. Kalau saya ditanya pribadi saat ini juga, saya saya motivasinya terbalik, Bu. Gitu. Tetapi ada satu yang saya lihat juga, bahwa kita tidak melihat pendiri ya, kita melihat pengurus-pengurus sebelumnya yang begitu, saya tidak bilang bahwa itu buruk atau baik, tetapi yang begitu penuh tantangan ya, dari segi mekanisme, dari segi SDM, dari segi pemikiran, dari segi komunikasi, kok runyam banget ya, sangat amat runyam. Apa motivasi saya? Hidup itu tidak akan indah kalau tanpa tantangan. Jadi saya pikir saya harus ambil ini tantangan. Untuk apa? Untuk mengajak ibu-ibu semua yang 98.000, kalau perlu 200.000 nanti 5 tahun ke depan, untuk bersama-sama kita menantang diri kita sendiri. Bagaimana wanita Katolik RI itu seperti bendera merah putih yang berkibar dimanapun kita berada. Jadi nasionalisme, terus terang nasionalisme saya kalau di Indonesia itu nggak ada rasanya. Rasanya saya take it for granted aja, biasa-biasa aja, merah putih apaan sih, Garuda di dadaku gitu kan. Tetapi kalau kita di luar sana, saat setiap tahun kita diundang ke kedutaan untuk kemerdekaan Indonesia, disitulah kita menitikkan air mata. Ternyata kita orang Indonesia dan merah putih betul-betul di dada kita. Jadi ini kiasan kembali kepada wanita Katolik RI. Bagaimana kita mengembalikan rasa cinta kita kepada wanita Katolik RI. Oh, cukup ya? Waktunya. Ibu, masih ada waktu 3 menit, silakan. Baik, terima kasih Bu Sumi. Ketua kita. Permasalahan perempuan itu banyak. Tadi yang saya tangkap adalah trafficking. Nah, sebenarnya saya ketahui trafficking itu UUD. Ujung-ujungnya kan sebenarnya masalah finansial. Namun keterbatasan pendidikan sehingga jalan pintas. Untuk mengatasi itu, sebenarnya finansial itu juga bisa terjadi di dunia kerja. Kita harus speak up, Ibu bilang tadi ya, meningkatkan skill dan berani menyampaikan apa yang kita pikirkan. Itu idealnya seperti itu. Nah, bila terjadi itu, misalnya berani, ujung-ujungnya bisa dimasinakan. Faktanya kan begitu. Atau di PHK, atau tidak disukai. Nah, nanti kan Ibu Lucy kan cita-citanya Kongres nanti kan menjadi Kapres. Bagaimana, apa yang dilakukan Ibu supaya kita perempuan itu tadi mencapai ideal, tapi jangan dimarginalkan atau tidak disukai, begitu. Terima kasih. Boleh saya? Baik Bu. Saya rasa di dalam kehidupan kita pasti ada politiknya, pasti ada strateginya. Jadi tentu satu kelebihan kita sebagai perempuan adalah senyum. Apapun yang kita lakukan, smile is good. Senyum itu adalah yang terbaik. Kenapa? Senyum itu tidak senyum kosong, tetapi kita memikirkan bagaimana strategi kita untuk melakukan itu. Dan itu saya terapkan, Bu. Saya terapkan di dalam dunia kerja, saya terapkan di dalam organisasi, dan saya terapkan di dalam kehidupan saya pribadi. Kenapa? Untuk mencapai sesuatu, kita tidak bisa jalan tol. Mungkin kita harus keluar jalan berkelok-kelok dulu. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang kita lakukan. Itu kalau saya punya moto itu cuma satu, dari dulu sampai sekarang, never give up. Tidak pernah menyerah. Jadi kalau memang ada yang menghantam saya tidak akan menyerah. Saya akan
lanjutkan dengan oh udah nggak boleh ya? Selesai. Oh gitu ya Bu. Tidak, ini waktunya masih ada 1,5 menit. Ibu mau menjawab atau mau menerima Pertanyaan buat Ibu. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya Sani dari DPD Jakarta. Tadi Ibu menyinggung tentang Ibu masuk menjadi anggota wanita Katolik RI karena melihat sosok mamanya. Saya mau tanya bagaimana menurut Ibu cara kaderisasi yang paling efektif agar perempuan-perempuan muda tertarik dan mau menjadi anggota wanita Katolik RI. Itu satu. Yang kedua, masalah apa, ini selain human trafficking, masalah apa yang akan menjadi concern wanita Katolik RI ke depan ketika Ibu menjadi presidium nanti. Jadi bukannya mengambang-ambang, tapi Ibu mau ngapain. Gitu ya, makasih. Saya itu yang kedua ya. Yang kedua saat Kapres, saya nomor satu adalah pendidikan Bu. Pendidikan. Jadi kalau masuk pendidikan itu tidak ada via bawa pendidikan gitu ya, tetapi program-program pendidikan itu. Dari tadi kalau kita dengarkan, saya pasti masuk keluarga pendidikan, ibu pendidikan Bu. Pendidikan dan skill keterampilan itu yang selalu menyangkut kepada kita perempuan, parenting. Itu yang pertama apa tadi? Oh, kaderisasi. Oh, iya kaderisasi. Kalau tadi yang kedua Bu, yang kedua tidak di awal-awal, yang dilakukan adalah pendidikan dan skill. Itu yang penting. Karena apa? Ini sejalan dengan pemerintah. Generasi muda, generasi emas 2045. Bagaimana kita kontribusi wanita Katolik RI ya. Kemudian yang kedua, kaderisasi. Saya rasa kita harus menjadikan kaderisasi itu kita punya lifestyle. Mengalir di darah kita. Kaderisasi itu tidak bisa dibentuk, Bu. Artinya adalah bahwa oke, kita bikin departemen untuk kaderisasi. Tidak. Kaderisasi itu adalah satu proses di mana kita mengajak anggota kita, mengajak pengurus kita untuk berproses bersama. Dan kita bisa lihat disitulah jiwa-jiwa pimpinan dia akan naik. Gitu. Jadi kaderisasi itu tidak hanya sesaat, tetapi kaderisasi dimulai dari hari pertama kita menjabat sebagai pimpinan, itulah kita mulai mengkader. Terima kasih. Terima kasih, waktunya sudah Pas sekali, 45 menit ditutup dengan kaderisasi oleh Bu Lucy. Terima kasih kepada Bu Lucy yang sudah menyampaikan presentasinya, kemudian kepada para panelis dan ibu-ibu semua. Akhirnya selesai sudah rangkaian hari ini. Untuk mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa masuk ya Bu ya, karena waktunya sudah cukup. Boleh diskusi di luar. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy. Baik untuk baik ibu-ibu, acara sudah selesai. Monggo dipersilahkan selanjutnya untuk kita boleh ke atas kembali untuk berkumpul dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Karena sudah lewat waktu makan siang, silakan naik ke ruang makan dan kita makan siang bersama.